Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dengan saya Awal Supriyadi melalui video di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan berbagi kepada Bapak dan Ibu bagaimana cara mengolah nilai dalam kurikulum Merdeka untuk pengisian buku lapor. Oleh karena itu saya mencoba salah satu yang mungkin bisa jadi alternatif Bapak dan Ibu untuk mengolah nilai lapor untuk kurikulum Merdeka putra-putri kita. Di sini saya rancang sebuah aplikasi yang sangat sederhana untuk pengolahan nilai rapor sekaligus sampai kepada pencetakan rapor. Aplikasi ini sebagai alternatif ya di antara sekian banyak aplikasi yang beredar di media sosial, tentunya Bapak dan Ibu sudah memiliki. Seandainya belum memiliki pun aplikasi ini masih bisa Bapak dan Ibu gunakan sebagai alternatif. Silakan dipertimbangkan bagaimana penggunaannya, kesederhanaannya dan kepraktisannya dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Seandainya nanti Bapak dan Ibu berminat dan menginginkan aplikasi ini, silakan Bapak Ibu menghubungi di nomor WA 0852 6928 7855. Oke Bapak dan Ibu, sebelumnya saya mohon berkenan Bapak dan Ibu untuk mengeklik tombol subscribe, kemudian tombol like, kemudian tombol share, dan jangan lupa tinggalkan komentar Bapak Ibu di channel YouTube yang ada di bawah ini. Baik, kita langsung saja eksekusi kepada aplikasinya. Selamat mengikuti. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan aplikasinya. Aplikasi nilai rapor kurikulum Merdeka jenjang sekolah dasar. Ini modelnya A11 ya, A.1.1. Ini maksudnya aplikasi ini untuk fase A kelas 1 semester 1 ini ya, fase A kelas 1 semester 1 tahun pelajaran 2023. Pada bagian pertama ini ada tampilan data sekolah ya, data satuan pendidikan. Ini kita ambilkan contohnya SD Negeri 1 Tanggamus Jaya. Ini nanti Bapak Ibu bisa ganti dengan nama sekolah kita masing-masing. Datanya kita isi sesuai dengan nama sekolah kita masing-masing. Kemudian NPSN-nya juga kita tulis, alamat sekolah, kemudian fasenya, fase A kelas 1 semester 1 tahun pelajaran 2023-2024. Ini nanti bisa kita ganti. Semua data ini kita sesuaikan. Nama guru kelas, kemudian misalnya kita contohkan Aminah SPD, NIP, NUPTK, PEK ID. Ini kita tulis salah satu. Kalau guru tersebut sudah punya NIP, silahkan ditulis NIP-nya. Kalau belum ada NIP-nya, silahkan ditulis NUPTK-nya. Misalnya belum juga punya NUPTK, silakan identitas kepegawaian apa yang bisa dimasukkan di sini, yang penting berupa angka. Kalau tidak ada semua, bisa Bapak dan Ibu memasukkan NIK di sini ya. Ya, kemudian kepala sekolah kita tulis datanya, kemudian NIP, tahun pelajarannya di sini, kemudian alamat sekolah tersebut itu di kelurahan mana atau di desa mana, kecamatan mana, kabupaten, kemudian provinsi, kemudian di sini ada tanggal pembagian buku rapor. Jadi buku rapor itu mau kita bagi tanggal berapa, misalnya ini 16 Desember 2023. Ini bagian identitas satuan pendidikan. Kemudian di bagian sini Bapak dan Ibu ada tampilan menu-menu ya. Menu ini ada kita bagi menjadi 3 bagian. Ada menu input data, kemudian ada input nilai dan output nilai. Inilah yang akan kita kerjakan. Di bagian input data ini harus kita kerjakan secara urutan. Pertama itu data siswa, kemudian mata pelajaran, kemudian TP ini adalah tujuan pembelajaran,
kemudian kehadiran dan ekstrakurikuler. Kita isi yang pertama, kita tinggal klik aja tombol data siswa ya. Kita klik data siswa, nah ini sudah terbuka. Jadi Bapak dan Ibu silakan dimasukkan siswa, siswi, datanya di sini ya, mulai dari nomor urut, kemudian NIS, nomor induk sekolah, kemudian nomor induk siswa nasional. Ini nomor induk siswa sekolah ya, di sekolah yang di nomor induk yang dibuatkan oleh sekolah. Kemudian di sini adalah nomor induk siswa yang secara nasional, kemudian nama lengkap, kemudian di sini ada jenis kelamin, kita tinggal tulis L atau P, kita ini tinggal pilih ya, L atau P di sini silahkan. Kemudian tanggal, tempat dan tanggal lahir. Tempat dan tanggal lahir di sini kita satukan, di sini tempatnya, kemudian dipisahkan dengan tanda koma, spasi 12 Desember, misalnya 12 Desember ya. Ini tidak boleh kita tulis 12/12/2010, jangan. Jadi kita langsung tulis 12 Desember 2010. Agama kita tulis, kemudian alamat peserta didik di sini, dan seterusnya sampai ke belakang. Data siswa ini kita isikan semua sampai sejumlah siswa di kelas kita. Di sini kita sediakan sampai jumlah siswa 35 ya, ada 35 baris. Jadi nanti tidak harus terisi semua, sesuaikan dengan jumlah siswa. Kalau sudah ini terisi semua, jangan lupa Bapak dan Ibu klik tombol simpan ya, tombol simpan. Nah, kemudian kita haldep, klik haldep halaman depan, ini maksudnya kembali ke halaman depan. Nah ini selesailah data siswa ini. Kemudian data mata pelajaran. Nah ini kita klik, ini adalah data mata pelajaran yang diajarkan di sekolah kita masing-masing. Misalnya pendidikan agama dan budi pekerti ini wajib, jadi nggak usah diganti. Kemudian pendidikan Pancasila juga wajib, kemudian bahasa Indonesia juga wajib, kemudian matematika juga wajib, ilmu pengetahuan sosial. Nah ini kalau misalnya ini karena kelas fase A, kelas 1 dan 2 belum menggunakan ilmu pengetahuan dan sosial, maka ini bisa kita hapus saja, kita delete, kita kosongkan ya Bapak dan Ibu, kita kosongkan. Kemudian misalnya untuk kelas tinggi, kelas fase B dan fase C, maka ini sudah ada, jadi boleh saja kita isikan saja, dan bahkan harus kita isikan. Kemudian untuk budidaya, untuk mata pelajaran yang ke-6 ini tinggal pilih. Ini adalah mata pelajaran seni dan prakarya. Kita pilih salah satu, apa pilih seni, apa pilih prakarya. Seni juga ada 4 pilihan, ada seni musik, ada seni tari, ada seni rupa, ada seni teater. Prakarya juga ada prakarya budidaya, prakarya kerajinan, prakarya pengolahan, prakarya rekayasa. Jadi tinggal kita pilih. Misalnya kita di sini milih prakarya budidaya ini ya, prakarya budidaya, maka akan muncul. Kalau kita milih prakarya pengolahan di sini, maka akan muncul prakarya. Jadi ini terserah sekolah masing-masing ya, sesuai dengan kesepakatan yang ada di sekolah. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ini wajib. Bahasa Inggris juga wajib. Nah, kemudian untuk muatan lokal di sini kita sediakan 2 kolom ya. Muatan lokal berisi bahasa daerah. Karena saya tinggal di Lampung, di sini akan kita isi dengan bahasa daerah Lampung. Kalau Bapak dan Ibu di daerah lain, silakan ini bisa diganti dengan bahasa lain. Misalnya bahasa Sunda, ya bisa kita isi itu. Atau misalnya bahasa Jawa juga silakan. Jadi sesuaikan dengan muatan lokal bahasa daerah yang diajarkan di sekolah Bapak dan Ibu. Jadi di sini kita tulis saja untuk Lampung. Kemudian pendidikan anti korupsi, muatan lokal yang kedua. Karena saya tinggal di Kabupaten Tanggamus, kebetulan kebijakan pemerintah daerah mewajibkan sekolah itu untuk mengajarkan pendidikan anti korupsi. Maka ini kita tulis pendidikan anti korupsi. Misalnya di daerah Bapak dan Ibu tidak ada, ya ini tinggal kita hapus saja. Kemudian yang bagian C ini ada kepramukaan, ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu yang wajib adalah kepramukaan. Jadi ini harus disampaikan, harus ada, ini wajib hukumnya sesuai dengan Permendikbud nomor 63
tahun 2014 ini wajib. Kemudian ekstrakurikuler yang lain ini kita sediakan 4 kolom, silahkan sesuaikan isi yang ada di tempat Bapak dan Ibu. Misalnya ada UKS, boleh silakan paskibra, bela diri, misalnya karate, apa pencak silat atau gulat atau tinju atau yang lain silahkan. Misalnya di sini ada musik atau apa yang ekstrakurikuler yang diajarkan sama Bapak dan Ibu, silahkan diisi. Nah ini jangan lupa setelah selesai kita langsung simpan ya. Kalau sudah simpan kita kembali ke haldep ya, halaman depan. Nah ini untuk pengisian mata pelajaran ini akan berpengaruh pada daftar mata pelajaran yang diinput nilai ini. Nanti ini akan berubah otomatis sesuai dengan mata pelajaran yang kita isikan di sini. Misalnya di sini prakarya pengolahan ya, maka di sini adalah prakarya pengolahan. Mana di sini? Nah ini prakarya pengolahan. Kalau misalnya di sini nanti kita ganti dengan yang lain, misalnya seni teater misalnya kita ganti, maka di sini akan berubah seni teater. Demikian juga untuk mata pelajaran yang lain, misalnya pengetahuan alam dan sosial IPAS untuk kelas fase A, kelas 1 dan 2 tidak ada, kita hapus. Maka di sini pun kita tidak akan muncul mata pelajaran secara otomatis. Nah itu sangat mudah sekali ya Bapak dan Ibu ya untuk mengisinya. Ini silahkan ini diisi lagi nanti IPAS-nya ya. Itu selesai kita simpan ya, jangan lupa. Nah kemudian selesai mata pelajaran ini kita munculkan TP. Nah ini tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran itu adalah kita masukkan semua. Ini saya sudah menyediakan tujuan pembelajaran hasil dari rumusan saya ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu memiliki tujuan pembelajaran yang kebetulan berbeda dengan yang saya siapkan ini, silahkan boleh diganti. Jadi tujuan pembelajaran ini bisa diganti dengan tujuan pembelajaran yang Bapak dan Ibu rumuskan masing-masing sesuai dengan mata pelajarannya. Ada PAB, nah ini silahkan. Kalau Bapak dan Ibu menggunakan PAB agama Islam, maka elemen dan tujuan pembelajarannya yang agama Islam. Kalau PAB Ibu menggunakan agama Kristen, ini bisa diganti dengan menggunakan agama Kristen. Misalnya agama Katolik bisa diganti dengan agama Katolik. Kemudian agama Buddha bisa diganti dengan TP agama Buddha. Jadi sesuaikan, silakan Bapak dan Ibu. Jadi sangat mudah, bisa diganti-ganti ini. Tidak harus agama Islam. Kemudian yang Pancasila, kalau Pancasila ini sama semua. Jika tinggal Bapak dan Ibu kalau sudah bisa merumuskan TP sendiri, silahkan hasil rumusannya dimasukkan di sini. Kemudian bahasa Indonesia ini sudah, kemudian matematika ini, kemudian IPAS ini dimasukkan. Kalau misalnya ini mau digunakan fase A, kelas 1, kelas 2, maka IPAS ini kita kosongkan saja, nggak usah kita. Ini seni musik ya, seni musik silahkan ini sudah ada. Kemudian seni rupa juga sudah ada, seni tari juga sudah ada, kemudian seni teater juga sudah ada, budidaya prakarya budidaya ada, semua sudah ada sampai di sini. Bahkan sampai kepada PJOK bahasa Inggris, bahasa daerah Lampung. Nah ini bahasa daerah Lampung ini silakan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ada bahasa daerah Sunda, silakan masukkan bahasa daerah Sunda sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian untuk pendidikan anti korupsi, kalau misalnya Bapak dan Ibu di sekolah mengajarkan pelajaran pendidikan anti korupsi, maka silakan tujuan pembelajarannya dituliskan di sini. Tapi kalau misalnya tidak ada, maka ini kita kosongkan saja. Kalau sudah kita selesai mengisi tujuan pembelajaran, jangan lupa kita simpan. Nah, kita kembali ke haldep. Selesai ya Bapak dan Ibu ya tujuan pembelajaran. Kemudian kehadiran, kita klik kehadiran, ini harus urutan kehadiran. Nah ini Bapak dan Ibu ya, kehadiran kita ini kita karena semester 1 kita mulai dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tahun berjalan.
kalau nanti semester 2 Bapak dan Ibu di depan tadi mengisikan semester 2 ya. Misalnya di sini kita tulis semester 2. Nah, di sini nanti kita masih terkunci ini. Kita tulis semester 2. Nah, maka di bagian kehadiran nanti akan tertulis Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Jadi sini nanti secara otomatis akan berganti ya Bapak dan Ibu. Kita ganti lagi ke yang semester 1 ya, ini ya. Nah kemudian Bapak dan Ibu harus melihat ke kalender pendidikan. Bulan Juli 2023 hari efektifnya HE-nya itu berapa? Nah, itu berapa hari efektif bulan Juli? Misalnya ini kita tulis 24. Maka yang ke bawah nanti secara otomatis akan menjadi 24. Kemudian bulan Agustus hari efektifnya 26 misalnya ya kita tulis. Dan ini Bapak dan Ibu harus menghitung berdasarkan kalender. Berdasarkan kalender pendidikan, saya yakin Bapak dan Ibu sudah paham lah bagaimana cara menghitung hari efektif setiap bulan. September juga demikian, Oktober juga kita hitung, November juga kita hitung, Desember juga kita hitung. Kemudian pada bulan Juli murid-murid kita, siswa kita berapa yang tidak masuk? Misalnya Adnan Kurnia pada bulan Juli S tidak masuk karena sakit 2 kali, kita tulis 2. Kemudian tidak masuk karena izin 1 kali, tidak masuk tanpa keterangan 0. Bulan Agustus dia full rajin masuk semua, maka tidak ada S, tidak ada I, tidak ada A. Bulan September kembali izin dia 1 kali selama 1 bulan. Nah ini kita isikan. Setelah kita isikan maka di belakang sini akan otomatis di sini akan muncul prosentase kehadiran. Nah ini berarti Adnan Kurnia selama 100 semester prosentase kehadirannya adalah 96%. Ini yang sangat perlu Bapak dan Ibu, nanti ini akan menjadi pertimbangan pada Bapak dan Ibu untuk menentukan capaian kompetensi melalui kedisiplinan siswa dalam mengikuti mata pelajaran. Semua kita isi ya untuk semua siswa. Nah ini nanti di belakang ini akan otomatis terisi secara otomatis prosentase kehadiran siswa. Kalau sudah jangan lupa Bapak dan Ibu kembali kita simpan. Setiap kita selesai mengerjakan 1 halaman jangan lupa kita simpan. Kemudian kita klik kembali ke Haldep ya, kehadiran, kemudian ekstrakurikuler di sini. Nah, di sini ada 4 ekstrakurikuler: kepramukaan, UKS, Paskibra, dan seni bela diri. Ini tidak bisa diganti di sini. Kalau kita ingin mengganti ekstrakurikuler yang ada di sini, maka kita menggantinya di mata pelajaran tadi di sini di ekstrakurikuler. Nah, sini karena di sini ada kepramukaan, ada UKS, ada Paskibra, ada seni bela diri, maka di ekstrakurikuler juga kepramukaan, UKS, Paskibra, seni bela diri. Kalau ini kita ganti yang lain, misalnya di mapel di ekstrakurikulernya kita ajarkan misalnya bahasa Arab misalnya ya, misalnya kita ekstrakurikulernya khusus bahasa Arab misalnya, maka nanti di sini juga akan muncul di ekstrakurikuler di sini adalah bahasa Arab, kepramukaan, bahasa Arab, Paskibra, dan seni bela diri. Nah untuk penilaiannya Bapak Ibu tinggal pilih, tinggal klik di sini, kemudian akan muncul segitiga kecil. Kita klik saja, kita milih A, milih B, C, atau D untuk masing-masing siswa. A ini sudah kita paham, amat baik. B itu baik, C cukup, D perlu bimbingan. Jadi semua tinggal dengan klik itu aja. Nah ini akan muncul secara sendiri, tentunya dengan berdasarkan data prestasi siswa, aktivitas siswa yang Bapak Ibu miliki. Jika sudah selesai jangan lupa kita kembali klik tombol simpan atau save di sini ya. Kalau sudah kita kembali. Nah berarti ini sudah selesai Bapak dan Ibu untuk input data siswa, mata pelajaran, tujuan pembelajaran, kehadiran, dan ekstrakurikulernya. Ini sudah selesai. Nah kita lanjutkan kepada input nilai. Nah jumlah daftar mata pelajaran ini tidak bisa kita ganti di sini
Kalau kita ingin mengganti nama mata pelajaran, kemudian pilihan-pilihan itu, kita gantinya di tombol mata pelajaran itu di sini, Bapak dan Ibu ya. Nah, ini kita tinggal ngisi aja, ini sudah jadi. Kalau kita sudah menyelesaikan di sini, sudah tersimpan semua, maka ke belakang ini akan otomatis nanti mengikuti semua data yang ada di sini. Jadi kita tidak bisa melakukan perubahan data pokok di sini. Tuh. Pendidikan agama, misalnya nanti di sini, di sana Bapak Ibu menuliskan agama Islam di TP ini, maka di sini akan yang muncul adalah TP mata pelajaran agama Islam. Maka di sini mata pelajarannya tidak ditulis jenis agamanya, hanya ditulis pendidikan agama dan budi pekerti. Bisa Islam, bisa Kristen, bisa Katolik, bisa Buddha, bisa Hindu, bisa Konghucu. Itu tersilahkan. Nah, ini di sini akan munculnya. Nah, ini ya. Kemudian di dalam penilaian ini nanti sama untuk semua mata pelajaran. Ada 3 jenis format penilaian, Bapak dan Ibu ya. Ada 3 jenis format penilaian. Yang pertama adalah penilaian formatif, kemudian yang kedua adalah penilaian sumatif per elemen, kemudian penilaian sumatif akhir semester. Kemudian cara mengisinya, penilaian sumatif ini adalah penilaian harian yang dilakukan oleh Bapak Ibu setiap selesai mengajarkan satu TP, satu tujuan pembelajaran ini. Nah, di sini kebetulan yang kita isikan ini untuk pendidikan agama Islam itu TP-nya hanya 4, maka 4 ini harus kita isi di sini ya, misalnya 81. Nah, ini harus kita isi di sini. Kita nggak boleh ngisi TP5 karena TP5 ini memang kosong, ini tandanya di sini ya, TP ini 5 kosong. Kemudian yang kedua, penilaian sumatif per elemen. Ini setelah kita selesai mengerjakan satu elemen. Karena kita tadi tahu bahwa pelajaran agama Islam ini, mapel agama Islam ini memiliki 5 elemen. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk fase A belum diajarkan sejarah peradaban Islam. Jadi untuk fase A itu baru sampai 4 elemen, 1, 2, 3, 4, kelas 1 dan kelas 2. Sejarah peradaban Islam itu baru kita ceritakan, baru kita sampaikan nanti pada fase B dan fase C. Maka di dalam penilaian ini pun dia nanti sejarah Islam tidak kita isi nilainya, hanya kita isi elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4. Elemen 1 84 misalnya, ini elemen 2 69, kemudian elemen 3 itu nilainya 75, kemudian elemen 4 itu nilainya 82 misalnya. Ini silakan saja. Elemen 5 tidak kita isi. Jadi sudah kita terisi untuk penilaian formatif, kemudian penilaian sumatif. Nah, kemudian satu lagi itu penilaian sumatif akhir semester. Ini adalah ulangan akhir semester. Silakan Bapak dan Ibu hasilnya dikoreksi dan nilainya masukkan nilai murninya Bapak dan Ibu ya. Nilai murni yang sudah kita bulatkan. Ya, jadi nilainya kita bulatkan menjadi puluhan tanpa koma, bulat puluhan ya. Menjadi 70, 80, 75, 72, 82 silahkan. Jangan menggunakan 81 koma, itu enggak usah. Jadi nanti dibulat. Ini silakan diisikan. Karena ada 4 TP, ulangannya juga 4 TP. Nah, ini kalau sudah terisi semua, di sini akan kolom terakhir ada nilai maksimal, ada nilai minimal, ada nilai akhir. Nilai maksimal ini adalah nilai tertinggi dari penilaian formatif. Nah, saya ulangi lagi supaya Bapak dan Ibu paham. Nilai maksimal ini adalah nilai tertinggi dari penilaian formatif ini, dari TP1 sampai TP10 kalau memang ada TP-nya 10. Jadi tidak mau terpengaruh kepada penilaian sumatif per elemen, tidak terpengaruh kepada penilaian sumatif akhir semester. Tuh ya. Jadi nilai maksimal itu adalah nilai tertinggi dari penilaian formatif. Kemudian nilai minimal ini juga sama, nilai paling kecil di antara penilaian formatif dari TP1 TP2. Di sini kita lihat nilai tertingginya 92. Nah, ini. Kemudian nilai terkecilnya adalah 78.
Ini 78. Nah, sedangkan untuk nilai akhir ini adalah nilai rata-rata dari keseluruhan. Nah, ini ya, nilai rata-rata dari keseluruhan. Nah, nilai akhir inilah yang nanti akan muncul di rapor Bapak dan Ibu ya. Kemudian nilai maksimal 92, nilai minimal 78 ini di rapor tidak muncul. Ini hanya akan terpengaruh kepada deskripsi capaian kompetensi. Jadi misalnya tadi nanti ya deskripsinya akan Ananda Adnan Kurnia dalam pelajaran pendidikan agama memperoleh nilai akhir 81, maka dia akan deskripsinya Ananda Adnan Kurnia sangat baik dalam 92, ini TP3. Nah, di sini. Kemudian perlu bimbingan dalam nilai 78 TP1. Jadi Ananda Kurnia sangat baik dalam TP3, perlu bimbingan dalam TP1. Nah, itu nanti deskripsinya dan itu akan muncul otomatis nanti di rapor ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu di sini tidak perlu memikir-mikir lagi, tinggal input nilainya saja. Kemudian Bapak dan Ibu sudah akan memperoleh deskripsi secara otomatis. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal nyetak saja. Kita isikan semua nilai siswa kita Pak Bu ya, semua siswa. Jangan lupa setelah setiap selesai pelajaran ini kita isi inputkan nilainya, kita simpan. Kita kembali ke halaman depan. Pancasila kita buka sama. Jadi 10 mata pelajaran, seluruh mata pelajaran itu caranya sama, penilaiannya juga sama. Ada penilaian formatif, ada penilaian sumatif per elemen, kemudian ada penilaian sumatif akhir semester. Nah, ini. Kemudian pengolahannya juga sama. Kemudian bahasa Indonesia juga sama, ada Bapak dan Ibu tinggal inputkan nilainya. Kemudian matematika juga sama di sini Bapak dan Ibu. Kemudian ilmu pengetahuan alam dan sosial juga sama, tinggal inputkan nilainya saja. Kemudian seni teater juga sama. Ini tergantung apa yang Bapak Ibu pilih di depan tadi ya. Nggak harus seni teater, silahkan. Ada 2 pilihannya di sini, ada seni dan ada prakarya. Ini juga kita lihat. Di sini akan muncul mata pelajaran seni teater. Apa yang kita pilih di sini akan mengganti otomatis ini seni teater. Kemudian TP-nya juga akan muncul otomatis TP seni teater. Kalau Bapak dan Ibu memilih prakarya budidaya, maka mata pelajaran ini akan otomatis terganti prakarya budidaya dan TP-nya pun akan otomatis berubah menjadi TP prakarya. Itu mudahnya kita menggunakan aplikasi ini. Kita tinggal inputkan nilainya saja. Demikian juga pendidikan jasmani juga sama seperti itu. Kemudian bahasa Inggris juga sama. Kemudian bahasa daerah juga sama. Kemudian pendidikan anti korupsi juga sama. Nah, kalau sudah semua 10 mata pelajaran ini kita inputkan nilai, maka tugas kita untuk input nilai sudah selesai Bapak dan Ibu ya. Kemudian kita bagian yang akhir yaitu bagian output. Di bagian output ini ada 2 tombol, yaitu tombol legger dan tombol rapor. Kita lihat tombol legger. Nah, ini leggernya. Ini hasil rekapitulasi dari nilai yang Bapak Ibu masukkan di setiap mata pelajaran. Ini rekapnya akan muncul di sini. Nah, termasuk ekstrakurikulernya yang Bapak Ibu pilih tadi ABC ini juga akan muncul di sini. Kemudian nilai rata-rata akhirnya ini adalah rata-rata dari semua mata pelajaran, tidak dihitung dengan ekstrakurikuler. Jadi nilai rata-rata akhir ini hanya mata pelajaran utama dan muatan lokal. Jadi pendidikan agama, Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPAS, seni prakarya, pendidikan jasmani, bahasa Inggris, bahasa daerah, dan pendidikan anti korupsi. Ini nilainya akan rata-rata semua. Di halaman ini Bapak dan Ibu tidak perlu membuat perubahan. Ini tinggal mencetak saja. Untuk mencetaknya saya sarankan Bapak dan Ibu silakan dicetak menggunakan kertas A4 dengan ketebalan 80 gram ya.
Bapak dan Ibu, karena ini merupakan dokumen permanen Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu harus mencetak ini, dilaporkan kepada kepala sekolah, dilaporkan kepada, dan di kepala sekolah itu akan menjadi dokumen dan sebagai dasar untuk pengisian buku induk nilai-nilai ini. Maka silakan dicetak yang bagus menggunakan kertas A4, karena memang ini halaman saya setting menggunakan kertas A4. Jangan menggunakan kertas F4, nanti akan sisanya akan terlalu panjang, berlebihan nanti. Jadi yang 80 gram agak tebal, silahkan dicetak. Kemudian setelah dicetak, silakan Bapak dan Ibu, wali kelasnya, guru kelasnya menandatangani. Ini sudah secara otomatis ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah bagian tombol rapor. Kita klik di sini. Ini akan muncul nama-nama anak kita Bapak dan Ibu ya di sini. Nama Ananda Kurnia, ini rapor siswa kita nomor urut 1. Nah, ini Bapak dan Ibu juga di sini tidak perlu membuat perubahan, tinggal langsung cetak. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, Ananda Adnan Kurnia sangat menguasai dalam mempraktikkan nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam ungkapan-ungkapan positif baik untuk dirinya maupun sesama manusia, terutama orang tua dan guru. Kemudian perlu bimbingan dalam mengenal huruf hijaiyah dan harakatnya, huruf hijaiyah bersambung, dan kemampuan membaca surat-surat pendek Al-Quran dengan baik. Nah, ini akan muncul secara otomatis ya Bapak dan Ibu. Hanya bedanya deskripsi yang kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13. Kalau di K13 kedua deskripsi ini menyatu ya. Hanya di kurikulum Merdeka ini dipisahkan. Nah, ini saja nilainya 81. Jadi untuk nilai yang lain tidak muncul, hanya 81 adalah nilai akhir dari mata pelajaran agama dan budi pekerti. Nah, setelah selesai semua nanti di sini akan muncul nilai rata-rata. Nanti setelah kita isi semua Bapak dan Ibu, semua deskripsi di sini akan muncul. Bapak dan Ibu tinggal nyetak. Nah, di sini untuk ekstrakurikulernya juga muncul di sini, kepramukaan, bahasa Arab, paskibra, seni bela diri, ini akan muncul di sini. Nilainya juga, predikatnya, sebutannya juga akan muncul. Kemudian jumlah kehadiran, jumlah hari efektif 1 semester ini ya Bapak dan Ibu ya, ini otomatis akan muncul. Kemudian kehadiran siswa 1 semester. Nah, ini ketidakhadiran siswa sesama 1 semester. Ini jumlah ketidakhadiran. Nah, ini prosentase kehadiran. Jadi ada semuanya. Kemudian setelah dicetak, saya menyarankan juga silakan Bapak dan Ibu dicetak menggunakan kertas A4 dengan bobot 80 gram. Nah, masing-masing ini Bapak dan Ibu nyetak hari satu persatu. Setelah selesai dicetak nomor 1, kita naikkan siswa nomor 2. Nah, kita tinggal klik langsung lompat. Nomor 2, tinggal klik tombol segitiga kecil-kecil ini. Kalau kita mau naikkan nomor 2 siswa, cetak. Kemudian siswa nomor 3 cetak, nomor 4 cetak, nomor 5 cetak, nomor 6 cetak, sampai habis selesai. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Silahkan selamat mencoba. Ini aplikasi yang sangat sederhana dan mudah, sudah kita rancang sedemikian sederhananya dan ringan untuk laptop Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu laptopnya dengan spek yang paling sederhana pun aplikasi ini masih dapat kita jalankan dengan lancar. Silahkan Bapak dan Ibu untuk menggunakan aplikasi ini seandainya Bapak dan Ibu di sekolah belum memiliki aplikasi, atau ini bisa menjadi alternatif pilihan. Selamat mencoba, semoga sukses, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.